narasumber yang duduk di sini langsung, saya nggak tahu dia ini mau cerita apa. Tiba-tiba ya dia mau cerita dewasa gitu kan. Tapi ya otomatis saya harus bisa mengimbangi gitu. Tolong. Tolong gitu ya. Kenyang terus di kuping. Nggak mau tapi tolong. Kadang kan mereka membawakan ceritanya penuh penghayatan ya, segala macam erangan atau apa. Erangan terus segala macam kayak dimasukin apa-apa kayak gitu. Mereka tuh terlalu frontal gitu untuk membawakan ceritanya. Kalau kita hayati banget mendengarkan ceritanya itu, ya kadang-kadang ada yang gerak juga gitu, ada. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi, Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali kali di malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang kalian pasti sudah tahu nih, pasti sudah mengenalnya nih semua ya. Narasumber saya ini adalah seorang founder sekaligus CEO juga di Jejak Backpacker. Nggak usah nunggu berlama-lama nih, kita sapa aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Bang Andi. Iya, jadi kalau Bang Andi ini dia host tidak terlalu tampan tapi bisa bikin nyaman. Nah, kalau saya sendiri host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Ya mirip-mirip dikit sih. Mirip-mirip dikit. Ya, Bang Ale gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bang Andi. Ya, jadi kemarin tuh Bang Ale sempat ngilang kurang lebih 2 minggu gitu. Penonton banyak yang nanya-nanya tuh di channelnya Ale Jejak Backpacker ya. Nih Bang Ale kemana sih? Bang Ale kemana kok? Bukan Bang Ale sih gitu Bang. Jadi kemarin saya sempat kasih pengumuman juga ke teman-teman kalau Bang Ale lagi kurang sehat nih. Terus saya juga minta sama penonton mohon doanya nih biar Bang Ali cepat sembuh. Jadi mungkin bisa dikasih spill sedikit kemarin kenapa sih Bang ngilang itu? Oke. Jadi kemarin itu ya pertengahan ini ya, pokoknya pertengahan sebelum puasa ya. Ya, sebelum puasa. Sebelum puasa itu memang ada kendala sama kesehatan saya, khususnya di ginjal ya, tapi emang bukan gagal ginjal. Ada yang bilang lu gagal ginjal, lu cuci darah dong katanya. Enggak. Jadi memang ada batu ya, penyumbatan di kantung kemih ya, di saluran kemih lah gitu. Jadi memang kendalanya di situ. Jadi mengharuskan saya untuk dioperasi gitu. Oke. Nah, jadi operasi itu operasi yang pertama. Operasi yang pertama. Sebenarnya memang di operasi yang pertama itu seharusnya udah bisa kerja lagi. Kayak yang waktu itu saya ngisi yang mana ya kalau nggak salah. Ya, satu ngisi. Jadi keluar rumah sakit jam 5 sore, malamnya saya langsung podcast lagi tuh ngisi. Ya. Ternyata memang di situ keadaan makin memburuk gitu. Terus paginya udah memburuk juga sampai ke sore. Ini kok nggak sembuh-sembuh, demam tinggi 40 derajat dan kadang dingin banget tuh badan. Akhirnya kok 2 hari masih kayak gitu juga. Ini kayaknya ada kesalahan nih dari operasi gitu. Saya nggak menyalahkan ada ini ya, ada malpraktek atau segala macamnya kayak gitu. Karena saya baca-baca memang ada kalau kita operasi pemasangan AFF DJ stand itu ya, pemasangan selang. Jadi di dalam perut saya ini sekarang ini masih dipasangi selang. Dan doakan semoga nanti di tanggal, kalau nggak salah tanggal jadwal operasi keduanya di tanggal 14 untuk cabut selang. Nah, jadi di situ sebenarnya kendalanya ya memang setelah keluar dari rumah sakit itu kan beberapa kali ya itu demamnya itu nggak sembuh-sembuh sama nggak masuk makanan selalu muntah, enek segala macamnya kayak gitu. Akhirnya dirawat lagi lah itu. Jadi makanya 2 minggu itu
diisi sama Bang Andi selaku sebagai co-host ya. Kalau Bang Andi ini co-host di sini. Jadi dia wakil kalau misalkan saya lagi naik gunung, kalau saya lagi ada kegiatan ya keluar kota atau kegiatan syuting lain-lain kayak gitu. Jadi Bang Andi menggantikan sementara gitu, teman-teman. Doakan aja semoga saya sehat lagi dan terima kasih kemarin udah banyak saya baca komentarnya juga. Udah banyak yang nanya-nanya saya gitu ya, cukup terharu juga sih ya Bang Andi. Ternyata teman-teman penonton khususnya yang udah lama, yang udah kenal gitu, mereka menanyakan kenapa nih Bang Alinya nggak ada gitu. Iya, merasa kehilangan gitu. Kan doa terbaik saya juga buat teman-teman penonton di rumah ya, sehat selalu. Semoga kita semua terhindar dari penyakit dan ya yang jelek-jelek lah kayak gitu ya. Amin. Ya, kita doakan penonton ya. Semoga nanti yang di terakhir ya semoga Bang Ali dikasih kelancaran lah buat operasinya dan diberi kesembuhan. Jangan sakit-sakit lagi, jangan balik-balik lagi. Amin. Jadi kemarin tuh ada kejadian lucu sebenarnya. Ya, satu sisi ya saya nggak tega juga ngelihatnya gitu kan. Tapi saya juga dengar katanya Bang Ali ini waktu menggigil itu sempet mengigau gitu, ngelantur, nyebut salah satu nama narasumber. Iya, ya kan, kok bisa gitu kepikiran narasumber lagi sakit gitu. Itu gimana sih ceritanya tuh? Itu lucu sih kalau menurut saya lucu banget ya. Jadi memang waktu saya keluar dari rumah sakit kena demam tinggi ya, di atas 40 derajat ya. Jadi memang udah ngomongnya itu udah ngalor ngidul, udah nggak jelas, udah apa ya, halusinasi gitu, berhalusinasi, udah ngelantur gitu. Jadi di mana dalam posisi itu anak saya, istri saya itu udah nangis mereka karena ngeliat keadaan saya kayak gitu ya. Mungkin pikir mereka nih jangan-jangan saya tuh bakalan meninggal atau gimana gitu, mungkin pikir mereka. Tapi setelah itu adalah suatu saat tuh saya tidur, istri saya tuh di sofa ya lagi main HP gitu, dia lagi main HP. Nah saya bangun dari tidur tapi sadar nih, saya tuh dalam keadaan sadar, ngeh gitu kalau istri saya lagi main HP. Nah saya nanya, Mariam udah datang belum? Katanya. istri saya langsung kaget. Hah, katanya. Oke, kan istri saya itu manggil saya Caku ya, artinya sayangku. Kalau saya manggil istri saya itu Ciku gitu ya, cintaku. Memang dari dulu, selama pacaran memanggilnya itu sampai sekarang sih. Nah, dia bangun. Hah, Mariam siapa Caku? Katanya gitu kan. Mariam, katanya dia mau datang sekarang, kata. Kaget sambil ketawa, tapi dia bukan sambil kayak cemburu apa gimana gitu, enggak, sambil ketawa. Caku serius, kata siapa? Kata, jangan aku nakutin, kata gitu. Terus Mariam itu istrinya Master Blackjet, kata saya. Nah dia kaget lagi. Master Blackjet siapa lagi, katanya gitu. Ya Master Blackjet, masa nggak tahu, katanya. Serius, kata siapa, kata jangan aku nakutin, kata gitu. Jadi ya itu sih apa namanya yang bikin lucunya, karena Master Blackjet itu pernah ngisi di channel saya yang Jejak Backpacker gitu, narasumber. Sebenarnya istrinya juga namanya bukan Mariam, Mariana ya. Cherry ya, apa namanya? Apa sih namanya istrinya itu? Iyalah, lupa. Marina apa siapa gitu ya. Tapi bukan Mariam. Nah, nggak tahu lah ya, namanya orang halusinasi ya, demam udah di atas 40 derajat, apa aja ya kesebut gitu. Ya mungkin karena biasa rutinitas di podcast nunggu narasumber gitu kan. Jadi lagi sakit juga pikiran tetap kerja nih. Iya, ya, bisa gitu jadi. Kan. Ya oke lah Bang Le, semoga aman-aman aja sih, baik-baik aja ke depannya ya. Terus malam ini nih memang sengaja kita hadir berdua di sini ya. Jadi mungkin banyak teman-teman setelah channel YouTube Ali Jejak Backpacker berjalan nih, banyak juga sih teman-teman yang suka salah kamar nih kalau komen gitu kan. Betul.
Terus ini channel yang mana sih, kok beda, kenapa bukan cerita horor gitu kan. Terus ya banyak lah komen-komen teman-teman yang mungkin masih banyak yang belum tahu ya channel yang Ali Jejak Backpacker. Nah, kita mau sedikit ulas nih ya kan. Di channel kedua ini kok bisa tercetus gitu? Kok bisa tercipta ada namanya channel Ali Jejak Backpacker? Nah, kita langsung tanya aja sama Bang Ali ini. Gimana sih ceritanya Bang waktu itu Bang? Kok bisa bikin channel kedua yang ya bertolak belakang lah ya dari channel yang satu ya kan, yang satu horor, yang ini life story nih. Nah, gimana sih waktu itu kepikirannya tuh? Oke. Jadi channel Ale Jejak Backpacker ini akan mengambil nama saya ya, Ale Jejak Backpacker. Nah, Jejak Backpacker memang nggak kita hilangkan biar teman-teman tahu nih bahwa ini Ale Jejak Backpacker bagian dari Jejak Backpacker juga gitu dengan founder yang sama. Nah, awalnya itu memang kita apa ya awalnya itu ya, jadi nggak kepikiran juga sih sebenarnya bikin channel non horor. Sebenarnya udah horor yang di sebelah aja. Nah, ini memang sebelumnya kita isi sama perjalanan saya nih, kayak saya naik gunung kemana gitu, itu kita posting di channel Ali Jejak Backpacker ini ya, kita sebut aja AJB ya, Ali Jejak Backpacker, kita singkat aja. Jadi channel AJB ini khusus untuk kayak ya kegiatan-kegiatan saya gitu, kayak ya itu tadi naik gunung, petualangan bareng teman-teman gitu. Nah, kita upload di sini biar nggak mengganggu yang konten horor nih yang di channel Jejak Backpacker ini. Jadi makanya saya bikin dan saya bedakan ya itu tadi biar nggak apa namanya teman-teman itu komennya tuh nggak salah kamar gitu, tapi ternyata masih banyak yang salah kamar juga ya, gitu. Kenapa saya beda dengan yang horor? Jadi di sini kita banyak juga ya menampung cerita gitu, khususnya ada kiriman-kiriman juga, kiriman email atau orang yang menghubungi langsung via WhatsApp dan itu pengen menceritakan pengalamannya selain selain horor gitu. Waktu itu memang kita bales nggak bisa ya, kita kalau non horor kita belum punya gitu. Nah, saking banyaknya teman-teman yang pengen curhat gitu, akhirnya ya udah kita bagi aja nih. Jadi di channel ini selain ada petualangan pendakian gunung saya, di sini juga akhirnya kita isi dengan channel-channel podcast tentang kehidupan gitu. Jadi di mana kehidupan manusia, kehidupan orang ini kan banyak ya Bang Andi ya. Jadi mereka ada yang ya KDRT, ada yang human trafficking, perdagangan manusia kayak gitu. Ada yang mungkin dia masih terjebak di dunia malam, ada yang menjadi korban pelecehan gitu. Jadi di sini mau kita angkat semua gitu loh. Mereka yang tadinya nggak mau cerita, nggak mau speak up, akhirnya dengan adanya channel ini mudah-mudahan banyak orang yang mau speak up ya Bang Andi, bahwa di luaran sana itu masih banyak ya predator gitu. Makanya kita coba angkat semua itu di channel AJB ini. Gitu. Jadi biar jadi teman-teman selama ini kan mereka nontonnya itu wah ini ceritanya nggak mendidik apa-apa segala macam gitu ya. Jadi memang ini kita khususkan ya. Jadi kita kasih rate di situ. Kalau memang ini pembahasannya untuk 17 atau 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas itu akan kita kasih tanda gitu. Jadi mohon maaf jangan ditonton. Kalau sekiranya teman-teman di rumah podcast yang kita bawakan ini kurang layak untuk ditonton, itu jangan ditonton. Mohon maaf sekali teman-teman. Kita memang kerjanya konten kreator itu ya bikin konten ya Bang Andi ya. Nggak kita pungkiri, kita mencari mencari uang lah gitu ya. Mencari sesuap nasi itu dari konten. Tapi memang yang kita tayangkan itu ya dari curhatan hati mereka semua gitu. Memang banyak dari teman-teman nggak di channel yang Jejak Backpacker, nggak di channel yang AJB gini banyak
wah ini cerita karangan, cerita apa kayak gitu ya. Di sini kita sama sekali nggak pernah untuk mengarang-arang cerita gitu. Jadi murni cerita itu ya narasumber langsung yang membawakan. Masalah mereka itu kaku atau berbelit-belit ceritanya atau banyak menggunakan kata yang berulang-ulang kayak kan kayak Iya, gitu kan iya. banyak ya. Iya. Atau bangale gitu. Iya. Itu banyak banget. Jadi itu memang pembawaan mereka kita sudah coba mengarahkan untuk maaf dikurangi kata-kata ininya gitu. Tapi karena mereka mungkin nih ya baru pertama kali podcast, baru pertama kali di depan kamera, mereka itu jadi grogi. Ya, Jadi bukan hal yang mudah untuk kita bisa. bercerita di depan kamera, itu bukan hal yang gampang untuk orang yang baru pertama kali. Gitu, Bang Andi. Betul. Oke, nah gitu ya penonton. Jadi AJB ini memang khusus mengangkat kisah-kisah kehidupan, problematika dan lain-lain lah ya. Nah, udah segera hubungi admin tuh kalau mau cerita ya kan, gak usah ragu-ragu ya kan, hubungi admin di 0858 47683. Pasti di ini lah, direspon lah sama adminnya yang nggak tampan itu. Oke, kita bicara konten nih, Bang Ale. Jadi kalau di AJB ini kan memang saya lihat gitu ya, kayaknya hampir semua masalah tuh ada. Dari masalah yang sepele, yang nggak penting lah gitu ya, misalnya menurut penonton gitu kan, sampai masalah yang berat nih. Nah, dari beragam cerita itu kira-kira yang menurut Bang Ale sukai gitu kan, atau menurut Bang Ale ya apa ya semangat gitu, bagian cerita yang kisah tentang apa sih kalau boleh tahu nih? Kisahnya ya yang apa nih yang bikin semangat atau apa? Kok bikin semangat? Iya, Semangat semua sih. Saya kalau menghadapi narasumber itu pasti selalu semangat, Bang Andi. Tapi kan penonton suka bilang, Bang Ali kalau udah cerita kayak gini nih, wah udah nih ketemu banget nih, ketawanya apa garing, renyah, gitu. Oke, yang masalah seks ya, oke pembahasan seks ya. Jadi di sini itu ya bukannya saya itu suka atau enggak suka gitu, Oke. karena seorang host atau seorang MC mungkin kalau orang-orang awam ya orang-orang ini yang menyebut MC gitu. Iya. Tapi udah ada bahasa kerennya host ya Bang Andi. Jadi harus bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan tempat di mana kita menjadi host yang di bawahnya itu banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi membawakan cerita lagi mendengarkan cerita tentang horor, ya kita ya masa ya kita ketawa-ketawa gitu kan nggak mungkin. Karena ini ceritanya horor. Nah, kalau misalkan kita sedang mendengarkan cerita seks atau apa gitu, ya biar teman-teman semua terhibur, biar teman-teman seneng gitu. Ya jadinya adalah sedikit gitu jawaban-jawaban saya yang agak sedikit ngocol atau mendengar kata-kata yang agak nyeleneh gitu, saya ngakak ketawa. Memang lucu. Ya itulah saya itu nggak di mana-mana sih sebenarnya ya. Itulah sifat asli sebenarnya yang keluar. Sifat asli saya yang keluar, dimana kalau yang denger yang nyeleneh lucu gitu selalu ketawa ngakak, ketawa lepas gitu. Iya, iya. Jadi memang itu begini ya penonton. Jadi kita tuh nggak pernah meminta seseorang untuk membawakan cerita yang misalnya karangan ya, yang penonton bilang misalnya. Terus dengan konten-konten yang sudah kita publish itu dengan bahasa-bahasa mereka yang vulgar, itu kita nggak pernah minta gitu loh. Iya. Itu terucap sendiri di sini di meja podcast ini gitu loh. Dan justru jujur aja host ini sebenarnya nggak pernah tahu sampai sejauh apa, sedetail apa ceritanya sebelum duduk apa cerita di sini gitu kan. Jadi itu memang murni bahasa-bahasa mereka yang terucap gitu ya. Kita nggak pernah mengarahkan ABCD, itu kita nggak pernah gitu kan. Terus menanggapi juga nih Bang Ale, menanggapi juga komentar-komentar pedas ya penonton gitu ya soal konten-konten plus-plus gitu ya kan. Nah ada yang bilang ini kontennya nggak berfaedah nih, kontennya nggak beredukasi nih gitu. Nah sementara kan
kita sendiri udah coba juga ya semua hal itu udah kita coba angkat dari yang edukasi sampai yang plus gitu kan. Nah gimana nih ngadepin soal komen-komentar penonton yang pedes-pedes itu, gimana tuh Bang Ale tanggapannya? Kalau saya sendiri perlu untuk diketahui ya, kalau yang apa namanya membalas langsung di konten ini, saya balas langsung. Emang saya baca, kalau misalkan yang pedes-pedes sih kadang-kadang memang saya balas dengan nggak pedes nih. Kadang saya banyolin lagi ini Bang Andi. Misal nih ya, nggak bermutu, nggak mendidik segala macam. Oke kuku maci gitu kayak gitu. Karena saya agak manja-manjain balasnya. Duh Kak, lagi dapet ya. Kadang saya kayak gitu juga. Tapi memang nggak apa namanya, nggak saya balas dengan cetusan hujatan lagi gitu. Karena gimana pun AJB, gimana pun JB, adanya sekarang ini berkat ya mereka juga gitu. Berkat ya mungkin dari ya boleh dibilang haters lah gitu ya, dari orang yang membenci kita ada sampai saat ini gitu. Jadi kalau mau dilihat lagi gitu ya, nggak semua konten kita tuh berbau yang 21 ya. Itu memang lagi ada narasumbernya yang kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak juga sih konten-konten edukasi yang kita bikin gitu loh. Tapi ya gimana ya? Ditonton nggak? Itu kan penontonnya tuh jauh banget gitu kan ya. Sementara kan di sini kita bekerja tuh ada yang harus kita bayar gitu kan. Kita ada kos-kos sendiri lah, selain kos untuk yang ngedit ataupun segala macam gitu kan ya. Nah sekarang ini kan AJB ini udah hampir 2 tahun, udah 2 tahunan lah ya Bang ya. Dan sekarang subscriber itu udah 98.000. 98 sekarang. Nah 98.000 menuju ke 100.000 nih ya kan. Gimana perasaan Bang Ale sampai di tahap ini nih? Wow, senang sekali. Sebenarnya agak senang sih. Agak senang. Iya. Soalnya kan kalau yang lain kan dalam setahun tuh udah 100.000 lebih. Ini aku agak lama. Jadi agak lama ya. Jadi tapi tetap bersyukur kita masih bertahan gitu, masih bertahan dengan konten-konten kita walaupun udah jarang banget naik gunung. Jadi mungkin teman-teman banyak juga yang kangen tentang pendakian gitu ya. Nanti ya insya Allah dalam waktu dekat kita bakal naik gunung lagi ya, kita upload ya. Nggak ada sih yang nanya. Emang nggak ada? Nggak ada. Jadi ya seenggaknya di situ ada sedikit ya, nggak selalu kita menuju ke kayak obrolan bebas gitu loh. Ada petualangannya gitu. Nah, masalah kita udah sampai sini ya alhamdulillah, itu tadi saya bilang alhamdulillah, walaupun udah 2 tahun kita udah mau mencapai di 100.000, artinya silver play button gitu nanti. Ya doakan aja, makanya teman-teman ya suka dengan konten-konten ini, suka dengan channel ini, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk di-share ke keluarganya, ke teman-teman khususnya yang udah 17 tahun ke atas. Jangan di-share ke anak-anak. Sekali lagi jangan share ke anak-anak, dan jangan disuruh anak-anaknya untuk nonton konten-konten ini ya. Karena ini semua cerita lebih banyaknya 17 tahun ke atas. Ya betul sih kalau isinya. Tapi memang makanya lama kali Bang ya. Makanya lama subscribernya naik, karena saya selalu jangan nyuruh nonton kali ya. Ya bisa jadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, demi apa namanya, demi Indonesia emas. Amin. Ya Indonesia terang. Oke. Ya saya sih bersyukur sih Bang Ali, alhamdulillah ya, meskipun perjalanannya ya naik turun, datar, turun, naik lagi gitu. Tapi memang ya begitulah proses perjalanan kali ya Bang ya. Ya semoga sih, saya berharap di tahun depan kita udah makin jauh lebih tinggi sih gitu ya. Nah terus
ada satu sih yang saya mau tanya nih, Bang Le. Kan biasanya ngadepin orang cerita horor nih, ya kan, pasti vibes-nya beda dong, gitu kan. Nah kalau misalnya lagi menghadapi narasumber nih, kan Bang Ale kan jarang tahu nih sebenarnya narasumber ini ceritanya apa sih, ya kan? Jarang tahu. Tahu-tahu duduk di sini kok ceritanya yang plus gitu kan. Nah, jadi kayak terjebak di dalam suasana gitu kan, mau nggak mau harus dijalanin gitu. Nah, suka terbawa suasana nggak kalau lagi bawa konten-konten dewasa? Oke, saya jelasin dulu tapi untuk awalnya ya. Tadi memang di sini host itu jarang sekali dikasih tahu sama tim ya bahwa ini yang taunya saya itu ada narasumber malam ini dan nggak tahu dia itu bakal menceritakan apa nih. Host itu nggak dikasih tahu karena kalau udah dikasih tahu duluan, jadi untuk membawakan ceritanya, untuk mendengarkan ceritanya, untuk semuanya itu kurang gerd nih buat host. Memang saya minta sih, saya yang minta itu. Saya nggak mau dengar dulu nih ceritanya. Takutnya nanti saya ya karena udah mendengarkan terlebih dahulu ya Nggak creepy. nggak Gitu. creepy takutnya gitu. Ekspresi saya itu datar nanti. Takutnya teman-teman penonton juga kecewa. Makanya kebanyakan narasumber yang duduk di sini langsung saya nggak tahu dia ini mau cerita apa. Tiba-tiba ya dia mau cerita dewasa gitu kan. Tapi ya otomatis saya harus bisa mengimbangi gitu. Tolong. Tolong gitu ya. Kenyang yang terus di kuping. Nggak mau tapi tolong. Masalah terbawa suasana. Ada ya. Ada sih Ya, kalau normal lah ya. Jadi ketika narasumber itu menceritakan tentang, kadang kan mereka membawakan ceritanya penuh penghayatan ya, segala macam erangan atau apa. Erangan terus segala macam kayak dimasukin apa-apa kayak gitu, mereka tuh terlalu frontal gitu untuk membawakan ceritanya. Yang nggak nggak mau jiwa apa ya? Jiwa insting manusia ya. Ya insting manusia ya, normalnya manusia ya kadang terbawa suasana juga ada sih ya. Itu jujur ya, saya akui ya, ada kadang-kadang ya terbawa suasana. Kalau kita hayati banget mendengarkan ceritanya itu ya kadang-kadang ada yang gerak juga gitu, ada. Iya sih ya, beneran kalau itu bener. Saya nggak ya, mungkin teman-teman yang di rumah juga pas mendengarkan cerita ini ya normalnya seperti itu gitu. Ada kok yang komen ngaco. Itu benar ya, benar sekali. Tapi sekedar ya gitu doang sih, jer ya. Kacau sih emang ya. Ya oke, Bang Le, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, buat rencana ke depan, ini kita udah tahun 2025, tahun emas gitu ya. Ada gebrakan baru nggak nih buat channel AJB ke depannya nih? Buat channel AJB ada sih, insya Allah ya. Ada ya. Kita bakal ada mungkin ya. Ini mungkin buat teman-teman nih yang nggak mau ya menceritakan pengalamannya di sini gitu. Sama sih sama JB juga ya. Jadi teman-teman yang nggak mau dipublish wajahnya, namanya segala macam ya. Jadi teman-teman tuh cukup bisa mengirimkan lewat email gitu loh, Bang Andi. Jadi emailnya nanti kita cantumin aja di bawah. Kirim ceritanya, cerita menarik kalian yang itu tentang dulunya pernah apa gitu, atau pernah jadi korban KDRT, korban pelecehan seksual atau lain sebagainya. Itu teman-teman bisa mencurahkan isi hati kalian, unek-unek kalian melalui email gitu. Nanti ada tim kita yang insya Allah kita belum kasih tahu ya, apa namanya, nama orangnya akan kita bawakan
cerita itu di sini gitu Oh ya. gitu. Jadi storytelling. Storytelling ya. Oh itu dengar tuh penonton. Kalau misalnya malu mungkin ya, atau bisa juga kejauhan. Bisa juga kan banyak tuh narasumber yang kejauhan. Oh jauh nih, saya di luar kota gitu kan. Terus mau pengen kisahnya tuh diangkat gitu kan di channel ini ya itu tadi ya bisa kirim ke email yang nanti di share di sini ya di bawah gitu kan. Oke. Kita kasih ini ada namanya ntar temanya. Jadi Oh misalkan basreng, apa tuh bahasanya? basah bareng-bareng. Basah bareng-bareng, bareng-bareng gitu. Basreng, basah bareng-bareng. Gitu. Oke. Siapa yang mau main ceritanya? Yang main ceritanya juga basah. Iya makanya basreng gitu pas kan. Jadi nanti adalah dan mungkin teman-teman begitu halnya dengan di JB juga kayak gitu di JB juga nanti ada kejutan lah. Kita bakal ada insya Allah ya kalau Tuhan menghendaki kita bakal ada storytelling juga. Gitu. Oh gitu, oke, wah keren sih ya, pasti seru tuh ya kan dengarnya. Jadi nggak ada lagi nih orang yang malu-malu karena takut ketahuan gitu kan. Kadang-kadang ada juga tuh narasumber. Jadi narasumber yang pakai topeng itu sebenarnya kadang-kadang mereka punya tekanan juga gitu kan. Aduh jujur bang, takut banget nih mau cerita kalau boleh pakai topeng. Tapi kadang-kadang pakai topeng juga masih nggak pede gitu buat bawain ceritanya gitu kan. Jadi ada beberapa narsum yang merasa keselamatannya terancam gitu ya. Takut ceritanya ini orang yang bersangkutan tahu gitu. Jadi teman-teman bisa kirim aja ceritanya di email di bawah sini gitu ya. Oke Bang Ale, nah pertanyaan terakhir nih. Harapannya ke depan apa nih buat channel AJB Bang Ale? Harapan kedepannya untuk channel AJB nggak AJB aja sih sebenarnya, untuk channel AJB juga sama harapan kedepannya ya lebih maju lagi. Amin. Subscribernya tambah banyak, Amin. viewernya tambah banyak juga. Pokoknya itu sih harapan kedepannya ya, pengen bikin teman-teman semua terhibur. Oke, dengan konten-kontennya kita ya. Konten kita ini suka atau tidak suka itu tergantung teman-teman yang menanggapi atau menyaksikan langsung gitu. Kadang ada yang komentar gitu tadi ya, ternyata kan dia udah ini kontennya nggak mendidik apa bla 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 bla. Berarti kan dia sudah menonton. Iya. Berarti kan udah terhibur nih Tahu sebenarnya. ya. Tapi karena dia pengen komentar ya udah kita balas. Thank you kakak yang udah meninggalkan komentar, baik dan buruknya akan kami terima dengan lapang dada. Ya, kayak lagunya Stella on Seven ya, lapang dada ya. Ada tuh lagunya tuh Stella on Seven. Gimana itu? Lupa gua. Tahu judulnya doang. Ya oke Bang Ale. Nah, jadi itulah penonton, saya sama Bang Ale mungkin nggak lama-lama nih ya. Jadi karena ini ada juga keluh kisah kita yang ingin kita sampaikan di sini. Jadi penonton bisa tahu kenapa dan bagaimana harus apa alasannya. Di sinilah insya Allah mungkin terjawab semua ya, semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu kan. Dan mungkin Bang Ale sebelum kita tutup nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman penonton di rumah nih? Oh udahan ini ya? Udah. Sebentar banget loh, saya biasanya lama. Iya. Ya, jangan lama-lama lah, kita masih ada acara abis ini nih. Kemarin kok udah jam 12? Iya, kita mau ada unboxing sesuatu. Oh. Terlalu cepet. Ini mah terlalu cepet, nggak enak. Iya. Jadi pesan-pesannya ke penonton di rumah, ke teman-teman semuanya, ke subscriber dimanapun berada. Pesan saya, bijaklah dalam menonton tayangan-tayangan yang ada di YouTube dan dampingi putra-putri kalian untuk menonton tayangan-tayangan kita atau tayangan AJB, Ali Jejak Backpacker. Karena
kita hanya memberikan konten hiburan dan tidak layak untuk ditonton untuk anak di bawah 17 tahun. Sekali lagi, tidak layak ditonton untuk anak di bawah 17 tahun. Jadi anggap aja ini semua hanya konten hiburan, jangan dimasukin ke hati. Walaupun memang cerita ini adalah cerita nyata ya dari narasumber gitu. Ya, saya tambahin sedikit Bang Le. Jadi sebenarnya bukan konten-konten kita aja sih. Jadi kalau mau didampingi ya banyak konten-konten lain yang lebih lebih ekstrim, vulgar lagi. lebih vulgar gitu kan. Jadi bukan cuma konten kita aja sih gitu kan. Jadi ya didampingi dengan baik lah, dipilih dengan bijak gitu sih Bang Le. Nah, karena ini momen Ramadan Bang Le, bentar lagi kita mau menghadapi Lebaran gitu kan ya. Ya dari saya pribadi nih yang suka menggantikan Bang Ale co-host ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak salah atau masih kurang gitu ya dalam membawakan host gitu kan. Artinya ya momen Ramadan aja sih Bang Ale. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin lah, itu sih dari saya. Saya juga khususnya buat teman-teman dimanapun berada, kalau saya dan Bang Andi punya salah-salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, pokoknya semuanya yang salah-salah di kita, mohon untuk dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Bang Andi, saya juga minta maaf sama Bang Andi karena selama ini banyak banget kesalahan-kesalahan saya sama Bang Andi. Kalau Bang Andi sih nggak ada kayaknya. Alhamdulillah ya. Nggak ada kesalahan. Saya terus nih. Mohon maaf. Mohon banget sekali lagi. Ngomong-ngomong Bang Andi, itu sebelah kiri udah nongol lagi, apa itu? Ini bintitan. baru hari ini ya? Enggak sih, sebenarnya ini udah lama, cuma dia kadang kempes kadang timbul gitu. Oh gitu. Oke. Maaf nih udah maaf udah mencela lagi. Maaf nih Bang Andi, maaf. Sama lah, saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya Bang Lea, pasti banyak salah lah yang namanya manusia gitu kan. Karena mata berkedip aja dosa itu udah ada. Ya. Buat teman-teman nih yang Mata berkedip. Iya, kita mengedipkan mata aja itu dosa udah ada. Oh. Contoh nih, misalnya kita lagi di jalan ada cewek seksi ngedip kan, dosa itu kan. Oh gitu. Umpamanya. Oke. Buat teman-teman penonton yang pulang kampung yang mudik, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, ingat keluarga menunggu di rumah gitu kan. Dan sampai jumpa nanti apa lagi Mas? Setelah Lebaran. Iya, sampai jumpa lagi setelah Lebaran. Enggak sih, konten kita tetap jalan terus. Tetap jalan terus gitu ya. Oke penonton, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya sama Bang Ale di sini ya. Semoga teman-teman dikasih kesehatan, mudiknya dikasih kelancaran, nggak ada apa-apa ya, dan kembali bekerja seperti normal biasa setelah Lebaran. Tambahan, ada saya mau nambahkan. Jadi itu ada yang ketinggalan kayaknya. Banyak yang nanya, ini Bang Andi ini siapanya Bang Ale? Oh gitu. Iya. Nih, itu perlu dijawab nggak nih? Nggak usah lah. Nggak usah. Jadi ya memang kita kakak adik ya. Apa bapak anak ya. Makanya mirip ketawanya gitu. Tapi wajahnya enggak sih ya. Ya ketawanya jauh. Oke. Oke, itu aja teman-teman obrolan saya bareng Bang Andi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik, teman-teman dapat mengirimkan melalui email admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id, dan bisa juga menghubungi via WhatsApp di 0858 477 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.